Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja, apakah dari teman-teman di sini ada yang mengetahui definisi itu sendiri mengenai struktur organisasi dalam sebuah perusahaan? Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Untuk apa organisasi dibuat? Izin menjawab. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Baik, izin menambahkan, karena kita di sini ruang lingkupnya yaitu di perusahaan, bagi HRD sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita juga bisa mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi, dalam struktur dan kemampuannya juga bisa menjadi patokan HRD dalam menentukan jumlah gaji karyawan yang bersangkutan. Mengapa kita butuh struktur organisasi? Izin menjawab, menurut Drucker, manajemen adalah tentang manusia. Fungsinya adalah untuk memungkinkan orang bekerja sama untuk mencapai hasil dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka dan membuat kelemahan mereka tidak relevan. Jika A pandai dalam pemasaran tetapi tidak dengan penjualan, sedangkan B sebaliknya, pandai dalam penjualan tetapi tidak dengan pemasaran. Kerjasama adalah cara paling efisien untuk mencapai tujuan tunggal. Setiap kekuatan berguna dalam sistem organisasi. Adapun fungsi dan peran struktur organisasi, apakah kehadiran struktur organisasi penting dalam perusahaan? Jawabannya ya sangatlah penting. Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi penting. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab anggota. Yang kedua, menjelaskan kedudukan anggota. Yang ketiga, memperjelas jalur hubungan kerja. Yang terakhir, memperjelas uraian tugas. Bisa dijelasin nggak sih dari keempat poin tersebut? Menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Yang pertama, setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pemimpinnya atau kepada atasan yang telah memberikan kewenangan. Karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu ditanggungjawabkan. Yang kedua, menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini artinya setiap anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga, memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya, semua orang dapat mengetahui batas tanggung jawab masing-masing personil. Juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang keempat, memperjelas uraian tugas. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pihak atasan maupun pemimpin untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Keberadaan struktur perusahaan akan memperjelas pembagian tugas
untuk masing-masing pemegang jabatan. Rincian pembagian tugas dalam perusahaan tentu saja merupakan hal yang wajib dipahami oleh tim HRD. Hal ini menyangkut fungsi HRD sebagai jabatan informasi antara perusahaan dengan seluruh karyawan. Baik ya, sudah jelas. Dengan mengetahui pembagian tugas untuk setiap jabatan, artinya tim HRD telah mengetahui seperti apa alur penyampaian informasi yang ideal dalam sebuah perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.